Bab 004. Selamat datang Tuan Ken, selamat datang Nyonya, sapa para pelayan serentak, terlihat mereka sedikit membungkukkan badan. Wina merasa canggung, tidak enak hati. Bagaimana ia tidak enak hati? Para pelayan itu memberi hormat sampai harus membungkukkan badan. Mari ikuti saya Nyonya, Ken meminta Wina mengikutinya, sembari menarik koper milik Wina, sementara Wina hanya mengekor dari belakang. Ia terus memperhatikan sekeliling, sesekali mulutnya membentuk huruf O hanya karena melihat sebuah guci besar, atau vas bunga berukuran besar, pun sekadar melihat lukisan yang berbaris rapi di dinding. Silahkan duduk Nyonya, saya akan memberitahu Tuan kalau Nyonya sudah sampai. Ken meminta Wina untuk duduk di ruang tamu, sementara Ken meninggalkan Wina begitu saja. Ini bukan rumah, ini istana. Sekaya apa orang yang menikahiku. Bahkan ruang tamu ini memiliki ukuran jauh lebih besar dari rumahku. Mendengar suara yang datang dari arah belakang membuat Wina bangkit dari tempat duduk dan melihat ke arah belakang untuk mencari sumber suara. Wina mendapati seorang laki-laki dengan tubuh tinggi, berkulit putih, alisnya tidak tipis juga tidak tebal, terlihat begitu pas di wajahnya, hidungnya mancung, bibirnya sedikit bervolume, sementara rambutnya berwarna hitam mengkilat. Beberapa detik Wina merasa tersihir oleh ketampanan laki-laki itu. Laki-laki itu mulai menuruni satu persatu anak tangga, pakaian yang ia kenakan terlihat sangat mahal dan berkelas. Jadi ini alasanmu memintaku memakai gaun yang mahal. Agar terlihat sepadan denganmu. Kau tahu, siput bisa berganti cangkang, tetapi ia tidak bisa mengganti isinya. Siput tetap siput, tidak akan berubah menjadi kerang meski harus berganti cangkang ribuan kali. Wina merasa kasihan dengan dirinya sendiri. Ia berdiri di depan laki-laki yang arogan dan sombong. Siapa namamu? Ken menyilangkan kaki dan menyandarkan tubuhnya di atas kursi. Ia tersenyum penuh kesombongan. Siapa namaku? Kau bertanya siapa namaku? Lelucon macam apa ini? Apa kepalanya terbentur tembok sampai dia lupa siapa namaku? Mendengar pertanyaan Faro membuat mata Wina membulat sempurna. Bukankah kau menyebut namaku ketika menikahiku? Tidak mungkin kau lupa bukan? Wina tersenyum getir. Ken, Faro menggerakkan jari seperti memberi isyarat agar Ken mendekat. Katakan padanya dengan jelas. Faro menaikkan salah satu alisnya. Baik Tuan, mendengar namanya dipanggil, Ken segera menghampiri Wina. Maafkan atas kelancangan saya Nyonya. Tapi Nyonya harus memanggil Tuan dengan sopan, tidak boleh memanggil nama, tidak boleh memanggil istilah, Nyonya hanya boleh memanggil Tuan dengan sebutan Tuan Faro. Sebenarnya Ken tidak sampai hati menyampaikan hal ini pada Wina, tetapi sekali lagi, ia hanya seorang asisten dan harus mengikuti perintah tuannya. Hahaha, Wina tak bisa menyembunyikan tawanya. Ia tertawa begitu mendengar penjelasan dari Ken. Ayah, apa ini laki-laki baik, dan bertanggung jawab seperti yang ayah bilang. Nyonya, Anda tidak boleh tertawa di depan Tuan. Tuan tidak menyukai wanita yang tertawa dan membuka mulut lebar-lebar di depannya. Lagi, kalimat yang terucap dari bibir Ken membuat Wina jengkel. Wina menarik nafas panjang, meremas ujung gaun yang ia kenakan. Wina berusaha menahan air mata yang mulai menggenang di pelupuk matanya, seorang gadis yang selalu dimanjakan ayah dan ibunya. Seorang gadis yang hari-harinya selalu dipenuhi tawa, kini terdampar di sebuah istana yang mengharuskannya mengikuti perintah sang raja. Bahkan untuk sekadar tertawa sekalipun ia harus meminta izin dari Faro. Baiklah, Wina menarik nafas panjang dan membuangnya perlahan, sepersekian detik ia kembali berbicara. Baiklah Tuan, lalu peraturan apa saja yang harus saya jalani dan taati? Wina mencoba mengalah, mencoba menerima kenyataan hidup yang harus ia jalani. Silahkan dilihat Nyonya, Ken menyerahkan selembar kertas berisi beberapa poin yang tidak masuk akal. Mata Wina membulat melihat poin-poin itu, tangannya bergetar sampai kertas yang ia genggam ikut bergoyang. Apa aku boleh mengajukan keberatan dengan peraturan ini? Wina meletakkan kertas itu di atas meja,
matanya terpaku dengan satu lagi tumpukan kertas yang entah apa isinya. Faro meraih lembaran kertas itu, melihatnya sejenak lalu tersenyum dan melemparkan kembali kertas itu di depan Wina. Tidak boleh. Ini semua syarat yang harus kau penuhi. Aku ingin sekali mengutukmu, batin Wina. Baiklah, Wina mengangguk. Ia sedang berusaha menampilkan bakat berakting yang cukup baik. Ia bangkit dari tempat duduknya. Dia menerima begitu saja. Hah, aku terlalu tinggi menilai pribadimu, batin Faro. Baiklah Tuan Faro, perkenalkan nama saya Wina Azahra. Tuan bisa memanggil saya Wina. Umur saya baru 21 tahun, dan saya seorang pekerja keras. Tuan bisa meminta saya melakukan apapun yang Tuan butuhkan. Wina memperkenalkan diri seperti seorang pelayan yang sedang mengikuti tes interview. Ia tersenyum sembari membungkukkan badan. Hahaha. Mendengar kalimat yang terlontar dari mulut Wina tentu membuat Faro tertawa terbahak-bahak. Aku penasaran, sekuat apa perempuan yang dibanggakan oleh ayah, batin Faro. Faro menggerakkan tangan, memberi isyarat agar Wina kembali duduk. Wina mengerti, ia merapikan gaun dan kembali duduk. Baiklah, selama tinggal di mansion ini kamu harus mematuhi perintahku. Apapun yang aku katakan harus kamu ikuti. Aku tidak suka dibantah. Aku tidak suka wanita yang banyak bertanya dan merepotkan. Faro tersenyum licik. Apa kau pikir aku ini boneka? Bisa kau atur semaumu, batin Wina. Faro kembali melanjutkan kalimatnya. Peraturan yang paling penting adalah, aku berhak ikut campur semua hal tentang hidupmu dan termasuk urusan pribadimu. Tetapi kau tidak berhak mencampuri hidupku sedikit pun apalagi urusan pribadiku. Mengerti? Faro tersenyum puas. Mendengar kalimat yang diucapkan Faro membuat mata Wina kembali membulat. Maafkan saya Tuan, tapi bukankah ini terdengar tidak adil? Peraturan yang baru saja Tuan katakan bukankah hanya menguntungkan Tuan dan memberatkan saya? Wina sedikit menaikkan volume suaranya. Hahaha, memberatkanmu atau tidak itu bukan urusanku. Dan aku tidak suka kau menaikkan volume suaramu ketika berbicara denganku, paham? Faro menatap tajam ke arah Wina diiringi suara yang melengking. Hahaha, izinkan saya mengajukan beberapa pertanyaan kepada Tuan, apa boleh? Wina kembali mengatur tarikan nafasnya. Katakan, Faro menjawab dengan singkat. Jika Tuan tidak ingin menikah denganku, mengapa dari awal Tuan tidak menolak perjodohan ini? Ini terlihat seperti Tuan terpaksa menikah denganku. Jika pada akhirnya kita hanya saling menyakiti, untuk apa Tuan tetap menerima perjodohan ini dan menikahiku? Wina meraih gelas berisi air putih yang terletak di atas meja lalu meneguknya perlahan. Hahaha, aku menikahimu karena permintaan ayahku. Jika bukan karena ini permintaan terakhirnya, aku tidak akan mau menikah denganmu. Bukankah kau sendiri terpaksa menikah denganku? Faro balik bertanya. Wina terdiam. Ia tidak bisa memungkiri kenyataan tentang apa yang diucapkan Faro, adalah sebuah kebenaran. Wina tidak bisa menampik, jika dirinya juga terpaksa menjalani pernikahan ini. Baiklah, karena kita sama-sama terpaksa menjalani pernikahan ini. Demi amanat ayah, demi nama baik ibu, aku harus kuat. Aku pasti bisa melewati semua ini. Aku akan melakukan apapun sesuai perintahmu. Aku hanya meminta 3 syarat. Wina terdiam, bola matanya berputar ke atas dan ke bawah mencoba mencari sumber kekuatan. Pertama, biarkan aku melanjutkan pendidikanku. Kedua, biarkan aku berteman dengan siapapun dan menghubungi siapapun. Dan ketiga, kau tidak boleh menyentuhku. Wina kembali meraih gelas di atas meja dan meneguk isinya sampai habis. Melakukan negosiasi dengan Faro lebih menakutkan daripada menghadapi dosen paling menakutkan di kampusnya. Faro tersenyum, seringainya tidak bisa diartikan. Syarat yang pertama, aku terima, tapi syarat yang kedua dan ketiga aku tolak. Faro kembali tersenyum, menatap lekat wajah Wina seperti sedang memberi peringatan. Kau hanya boleh berteman dengan teman wanita,
tidak boleh berteman dengan laki-laki selain aku dan Ken. Apalagi sampai terlibat hubungan dengan laki-laki lain. Faro sedikit memajukan tubuhnya, jika aku mengetahui kau menjalin hubungan dengan laki-laki lain, aku tidak akan segan untuk menghabisi laki-laki itu. Tatapan mata Faro benar-benar terdengar mengerikan di telinga Wina. Dan syaratmu yang ketiga, tentu saja aku keberatan. Kau istriku, jadi aku berhak menyentuhmu kapanpun dan dimanapun aku mau. Cukup, tidak ada tawar-menawar lagi. Ken, Faro menggerakkan kepala menunjuk satu lagi tumpukan kertas yang tergeletak di atas meja. Baik tuan, Ken mengambil tumpukan kertas itu dan menyerahkannya pada Wina. Apa lagi ini? Batin Wina. Wina melihat kertas-kertas itu, lagi-lagi matanya membulat. Belum sempat ia membuka mulut untuk melakukan protes, Ken sudah lebih dulu bicara padanya. Ini adalah berkas-berkas kepindahan tempat kuliah Nyonya, saya sudah mengurus semuanya. Nyonya sudah bisa masuk kuliah mulai besok, Ken menjelaskan dengan sopan. Brak! Wina melempar tumpukan kertas itu ke atas meja tepat di depan mata Faro. Apa harus sampai seperti ini? Mengatur tempat di mana aku melanjutkan pendidikan juga termasuk syarat menjadi istrimu. Wina menaikkan volume suaranya. Faro bangkit dan mendekat ke arah Wina. Plak! Sebuah tamparan jatuh di wajah Wina. Wina terdiam. Dadanya terasa begitu sakit. Seumur hidupnya ini kali pertama Wina mendapatkan tamparan. Dan tamparan itu dilakukan oleh orang yang baru ia temui 2 kali. Yang kini resmi menjadi suaminya. Wina menarik nafas panjang, nafasnya mulai tersengal, air mata tumpah membasahi pipinya. Ia menyapu air mata itu dengan segera, meraih beberapa lembar tisu di atas meja dan mengusap kasar pipinya. Wina tidak sudi menampakkan air mata di depan laki-laki yang kini menjadi suaminya. Faro kembali ke tempat duduknya, menyandarkan tubuh dan kembali menyilangkan kaki. Diikuti Wina yang bangkit dari tempat duduk, menatap ke arah Faro, menyatukan kedua tangannya di atas perut kemudian membungkukkan badannya. Maafkan atas kelancanganku Tuan, sesuai perintah Tuan, aku akan pergi ke tempat manapun yang Tuan izinkan, dan tidak akan pergi ke tempat yang tidak Tuan izinkan. Terima kasih atas kebaikan hati Tuan, karena Tuan masih memperbolehkanku untuk melanjutkan pendidikanku. Prok prok prok. Hahaha. Faro bertepuk tangan dan tertawa secara bergantian. Sekali lagi Faro menggerakkan tangan, memberi isyarat agar Wina kembali ke tempat duduknya. Benar-benar gadis yang menarik. Wina kembali duduk. Ia melirik gelas di atas meja yang isinya sudah habis ia telan. Ken mengerti, ia menuang kembali air ke dalam gelas kosong itu. Wina mengangguk pelan, seperti memberi ucapan terima kasih kepada Ken. Wina kembali meraih gelas itu dan menempelkan ujung gelas di bibirnya. Meneguk perlahan. Belum sempat Wina menghabiskan air di dalam gelas itu, ia kembali dibuat terkejut dengan kalimat yang diucapkan Faro. Berikan handphonemu. Faro mengulurkan tangan seraya memberi isyarat agar Wina segera memberikan handphone miliknya. Apa yang dia inginkan dengan handphoneku? Wina meletakkan kembali gelas itu di atas meja. Ragu, Wina membuka resleting tas dan mengeluarkan handphone miliknya. Dengan sangat terpaksa Wina mengulurkan handphone itu ke tangan Faro. Faro segera menerima handphone Wina dan membantingnya ke atas lantai. Praang. Mata Wina kembali membulat, ia ingin berteriak. Apa yang kau lakukan? Namun Wina mengurungkan niatnya, ia ingat terakhir kali Wina meneriaki Faro. Tangan Faro sudah jatuh di atas pipinya, mungkin jika sekarang Wina berteriak. Bukan lagi tamparan yang dia dapat, bisa jadi tinju Faro akan melayang di wajahnya. Ken, Faro mengulurkan tangannya. Ken menyerahkan sebuah kotak ke tangan Faro. Lalu dengan sombong Faro melempar kotak itu ke atas meja. Klatak. Kotak apa itu? Wina membatin. Bukalah, mulai sekarang itu milikmu. Faro meminta Wina membuka kotak yang tergeletak di atas meja. Perlahan Wina meraih kotak itu dan membukanya. Sekali lagi, entah sudah berapa kali mata Wina membulat.
Wina mendapati sebuah kotak handphone. Handphone itu milikmu. Di dalamnya sudah ada kartu, beserta nomorku dan Ken. Jangan terlalu sering menghubungiku, jika tidak terlalu penting kau bisa menghubungi Ken untuk membantu semua kebutuhanmu. Penjelasan Faro membuat Wina geram, tetapi ia hanya bisa meremas ujung gaunnya. Maafkan aku jika lancang, izinkan aku bertanya Tuan. Bolehkah aku memakai kartu lamaku? Di kartu itu ada kontak ibu dan teman-temanku. Wina berbicara tanpa menatap ke arah Faro, ia tetap menundukkan kepala. Tidak, kau hanya boleh menggunakan apa yang aku beri, perihal orang tua dan temanmu. Ken akan menjelaskannya padamu. Aku pergi dulu. Faro bangkit dari tempat duduk, merapikan jas yang sebenarnya sudah rapi. Jelaskan semuanya pada Nyonya dan antarkan Nyonya ke kamar. Faro mengakhiri pembicaraan itu begitu saja, tanpa mendengar pendapat Wina, tanpa bertanya apakah Wina bisa menerima keputusannya atau tidak. Ia berlalu seperti angin, datang dan pergi sesuka hatinya. Baik Tuan, mari Nyonya ikuti saya. Ken menarik kembali koper Wina dan meminta Wina mengikutinya. Tuhan, aku melakukannya demi ayah dan ibu. Aku mohon berikan aku kekuatan agar aku bisa melewati semua ini, menjalani takdir yang kau gariskan untukku. Batin Wina. Dengan perasaan hancur Wina mengekor mengikuti Ken, satu persatu ruangan berukuran besar itu dilewatinya. Ken berhenti di sebuah ruangan berukuran kecil, lebih kecil dari semua ruangan yang ada di rumah itu. Silahkan Nyonya, ini kamar Anda, dan ini kuncinya. Ken menunjukkan kamar yang harus ditempati Wina, menyerahkan kunci kamar dengan sopan. Wina benar-benar sedang diuji. Terima kasih Ken, bolehkah aku bertanya? Wina menerima kunci kamar dari tangan Ken, ia tetap menunjukkan senyum di bibirnya. Silakan Nyonya, Ken mengangguk sopan. Jika aku hanya boleh menghubungimu dan Tuan, lalu bagaimana aku bisa menghubungi ibuku? Aku perlu tahu kabar mereka. Walau bagaimanapun mereka keluargaku, aku tidak ingin membuat mereka khawatir. Wina masih tetap tersenyum. Itu, sebelum Nyonya meninggalkan rumah, saya sudah menjelaskan kepada ibu Anda jika setelah menjadi istri Tuan Faro, Nyonya akan sangat sibuk dan mungkin tidak memiliki banyak waktu untuk menghubungi ibu. Ken terdiam, seperti ada kalimat yang tak sanggup ia sampaikan pada Wina. Tidak apa-apa Ken, lanjutkan kalimatmu. Wina kembali tersenyum menatap Ken, seperti memastikan jika dirinya siap mendengar kalimat apapun yang diucapkan Ken. Ken menarik nafas panjang, perlahan Ken melanjutkan kalimatnya, jadi, jika ibu ingin bicara dengan Nyonya, ibu bisa menelpon saya. Meski ragu, Ken tetap menyelesaikan kalimatnya. Ya Tuhan, sesakit apa perasaan ibuku. Anak yang dibesarkan di pelukannya dirampas begitu saja. Baiklah Ken, kau boleh pergi. Wina tak sanggup lagi berlama-lama tersenyum di depan Ken. Baiklah Nyonya, selamat beristirahat. Ken pamit undur diri dan meninggalkan Wina yang masih mematung di depan pintu kamar. Tangan kanan Wina bergetar memegangi kunci sementara tangan kirinya menutup mulut agar suara tangisnya tidak terdengar. Bahunya naik turun, nafasnya tersengal. Wina mencoba memasukkan kunci dan menekan handle pintu, mendorongnya dan menghilang di balik pintu itu. Tidak ada yang bisa disalahkan atas takdir yang kejam ini. Ini bukan salahku, bukan salah ayah atau ibuku. Ini salah takdir yang mempertemukan aku dengannya. Dengan makhluk yang teramat kejam bernama Alvaro Wirawan. Wina mengunci rapat pintu kamar, menarik koper dan meletakkannya di sembarang tempat. Tangannya berusaha meraih pijakan pada ujung ranjang. Ia duduk terdiam, pandangan matanya melayang jauh. Bulir bening menetes membasahi pipi Wina, sesekali ia tersenyum. Wina mentertawakan takdir yang begitu kejam mempertemukannya dengan Faro. Wina bangkit dari duduknya, melangkah perlahan. Matanya berkeliling mencari lemari, setelah menemukan lemari, ia membuka lemari itu. Menarik koper dan meletakkannya di atas ranjang. Membuka koper lalu mengeluarkan isinya, memasukkan satu persatu pakaian yang ia bawa.
menata rapi di dalam lemari. Tangannya berhenti ketika menemukan bingkai foto lengkap dengan gambar dirinya, adik dan kedua orang tuanya yang tersenyum bahagia. Tak sanggup memandangi wajah mereka, Wina meletakkan terbalik bingkai itu di atas nakas, membuatnya hanya bisa melihat punggung bingkai, tak ada gambar, tak ada senyuman. Seperti hidupnya, yang dulu penuh warna kini hanya memiliki satu warna, hitam. Tangannya kembali bergerak mengambil satu persatu pakaian dan meletakkannya di dalam lemari. Tangan Wina berhenti ketika mendengar suara ketukan pintu. Tok tok tok. Siapa? Ini saya Nyonya, Ken. Ada apa lagi? Wina melangkah, segera membuka pintu kamar. Ceklak. Ada apa Ken? Saya hampir lupa Nyonya, ini barang-barang milik Nyonya yang disiapkan Tuan Faro. Ken menyerahkan beberapa kotak berukuran besar.